masak-masak bareng Chef Ocha. Iya, and Randy. Oke, tadinya kita udah kenalan ya Ran. Hari ini Iya. kita mau masak apa? Kita ini mau masak, tadinya mau masak sayur pak choy. Cuman kita nggak tahu, kita tergantung dari chef dari Ocha. Sorry guys, dia agak berlibet, jadi dia belum hafal, dia nggak lulus SD, Iya, jadinya makanya. jadinya dia susah untuk bicara ya. Iya guys. Oke, Maaf. lu juga harus masak. Ya, Lu tenang masak aja. apa? Mau masak telur garing rebus. Udah garing rebus gimana sih? Oh, enggak, telur garing biasa, kayak yang masak rumah-rumahan. Oh ya udah, terserah ya, whatever. whatever. Kalau gue bakal masak sayur, pok choy, sama tahu goreng, tempe goreng, terus sama sambal dadakan. Sambal dadakan. Kita di rumah aja ya. Di rumah aja. Oke, hari ini kita bakal masak pok choy, saus tiram ditambah telur puyuh, ya kan? Ya. Terus sama tempe tahu goreng, sama ada sambal di sini. Nanti bakal dimasak sambal dadakan. Bumbunya itu ada pastinya bawang merah, bawang putih. Terus ada telur puyuh, ada tempe tahu, ada sayur pok choy, ada penyedap rasa, ada garam, ada saus tiram, terus ada telur juga. Nanti lo akan masak telur Garing. ya, telur garing. Terus ada gula juga, habis itu ada sedikit tomat dan ada alat-alatnya ya. Ini ada minyak juga ya Ran ya. Ya. Tadi kita udah ulek apa ini? Untuk tempe. Ya, ramuan tempenya. Silakan dimasukin. Udah cuci tangan kan? Udah lah. Sebelumnya harus cuci tangan dulu ya. Ya. Kita dimanasin, kita balurin tempenya. bisa juga sih sebenarnya sesuai rasa juga, sesuai selera juga. Kalau misalnya mungkin ada teman-teman yang mau ditepungin ya Ran. Boleh. Oh boleh. Lebih enak lagi maksudnya. Ya. Sesuai tergantung selera aja kalau kita lagi pengen makan makanan kampung. Tapi ini sehat banget. Sehat banget. Masa sih? Cocok untuk di rumah lah. Udah nggak usah ngomong deh, nanti makanan gue kena racun. Aduh. Yang penting kita nggak terjangkit Oke. coronavirus. Ya, semuanya teman-teman stay health, sering-sering cuci tangan, sering-sering minum vitamin ya Ran, karena kalau dari pemerintah itu banyak banget yang udah terkena Iya. virus ya. Jadi kita Update-nya harus sih udah 600 sering cuci juta. tangan, harus yang bersih. Oke, ini yang tadi udah dilumurin, kita coba. Goreng sampai agak kecoklat-coklatan, jangan terlalu gosong. Yang benar. Itu. Tahunya mana? Ya. Aduh. Ini sangat sehat ya karena kita masak di rumah. Kurang-kurangin beli ya, tapi gimana ya? Mana ya? Kita rumah. Oke, masak sampai agak kecoklatan. Ya, jadi tempenya itu kita jangan habis baik kalau boleh ya, jangan lupa dibawa kualitas ini sampai gosong. Tapi jangan terlalu diambil-ambil terpecah. Oh gitu. Iya, biarin aja gitu. Tahu. Kita tunggu sampai coklat dulu guys. Oke Ran, kan kita juga sembari kerja ya Ran. Nah, katanya UN mau dibatalin ya? Iya. Itu gimana tuh? Iya, waktu itu ada rencana kan dari Panatim sendiri untuk membatalkan UN ya, karena wabah pandemi corona ini ya, COVID-19 ini ya. Jadi keputusan itu ternyata udah diambil dari Panatim sebelumnya, dan dia sudah rapat ke pihak-pihak terkait, BNSP tentunya gitu.
BNSP apa? BNSP itu Badan Standar Nasional Pendidikan. Oke, akhirnya dia tahu guys, tepuk tangan. Terus? Ya, jadi udah bukan bekerja sama, jadi udah rapat dengan BNSP mungkin. Sudah ada paparan dari BNSP tentang MDK, khususnya daerah-daerah yang udah terkena dampak coronavirus, ya, COVID-19. Kebetulan udah ditandatangani SK-nya dari pemerintah, khususnya Pak Nadiem. Di SK-nya tersebut menerangkan bahwa UNBK resmi dibatalkan. Iya, beda lagi kalau yang paket ya. Kalau yang paket itu dia masih tetap menunggu keputusan dari Kemdikbud juga sih sebenarnya. Karena kalau paket itu kan dia bebas ya, kesetaraan gitu. Beda dengan kesamaan gitu. Jadi udah fix nih kalau UN dibatalin? Udah fix dari pemerintah pusat juga. Dari dari gubernur kita, Pak Anies Baswedan juga udah menandatangani ya. Guys, kalau misalnya kalian yang mau jadi pacarnya dia, ya, kayaknya harus mikir-mikir dulu. Makanya itu dia. Karena ngomongnya aja gitu ya. Terus. Ya udah menandatangani di SK nomor 32 jadi tahun untuk 2020. ganti UN itu apa? Pihak sekolah harus ngapain? Pengganti UN ada beberapa kebijakan sih. Jadi contohnya Tergantung sekolahnya. Tergantung dari sekolahnya. Tapi itu udah diatur sih dalam teks bukan SK sih, apa namanya sih? SK lah, bener. Bukan SK, jadi kayak udah terlampir sebenarnya. Jadi sekolah itu nantinya diberi kebijakan untuk satu mengambil dari nilai rapot, yang kedua nilai rapot ya. Jadi nilai rapot nanti dikumpulin jadi satu, ntar hasilnya semester 1, semester 2, semester 3 sampai semester 6 Dibagi gitu. Nah itu akan menentukan kelulusan. Itu terutama juga untuk kehadiran ya, untuk kehadiran sendiri. Nah itu semua tergantung dari sekolah. Nah mungkin nanti untuk jenjang SD, SMA gitu mungkin mereka akan sedikit bingung sih contohnya dia akan mengambil sikap yang cukup bingung gitu. Jadi setelah Bapak ini menjelaskan kayaknya sedikit belibet dan aku rasa kalian juga tidak mengerti apa yang dimaksudkan Bapak ini. Jadi saya ambil kesimpulan. Jadi sebenarnya COVID ini sebenarnya mengajak masyarakat untuk lebih sehat, lebih menjaga kebersihan, mungkin lebih harus banyak istirahat ya, kan? Banyak istirahat. Selama di rumah 14 hari supaya kalian juga ngumpul bareng keluarga, juga cerita-cerita bareng keluarga. Karena kan udah jarang banget ya sekarang. Ngumpul bareng keluarga tuh kayaknya kebanyakan di luar gitu. Dunia luar tuh lebih asik daripada dunianya keluarga gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya yang tadi kayak pembelajaran online itu sebenarnya ada baik buruknya. Baiknya tuh kita jadi tahu ya, buat guru-guru jadi lebih modern gitu, dan juga anak-anaknya lebih modern. Dan untuk buruknya sebenarnya terkadang memang ada murid yang tidak mengerti, bahkan tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan sama gurunya, ya kan? Jadi untuk kalian nih yang masih sekolah, kita sebagai guru atau tenaga pendidik juga sebenarnya nggak pengen kalian itu belajarnya tuh dari rumah, kebanyakan main handphone, kebanyakan main laptop. Tapi apa daya, karena keadaan yang memaksakan seperti itu. Gitu ya. Jadi kalian yang masih sekolah, dikerjain tugasnya apapun yang diberikan gurunya, karena itu sebenarnya baik. Bisa menambah nilai kalian juga. Nah ini setelah beberapa menit ternyata kita lihat udah matang ya. Tadi kita kasihkan ngobrol, untung aja nggak gosong. Jadi kita angkat, kita tirisin. Ya mohon maaf ya tirisannya begini. Sebelumnya kecilin dulu apinya supaya nggak gosong minyaknya. Kayaknya enak deh Ron. Kayaknya Ron. Garing nih kayaknya. Sabar. Udah angin. Coba. Kita tirisin dulu, baru kita masukin yang dalam. Sabar ya. Ya, kita tirisin. Oke, pelan-pelan. Saya agak menjauh dulu. Ya, oke. Pelan-pelan karena ini tahunya lembut banget. Ini baru telur
dari pabrik tadi kita beli. Oh, mantap. Semua bahan bisa kalian dapetin di pasar atau pasar swalayan. Pelan-pelan dong guys. Oh iya, lupa. Bisa kalian dapetin di pasar. Oke, ini dia Udah jadi. tempe dan tahu. Yeay, dingin. Oke, kita simpan dulu. Dulu. Kita masak sambelnya. Bisa tolong pindahin ini minyaknya ke situ, Mbak? Oh, bisa. Oke, setelah itu kita bakal masak sayur. Bikin cabe. Oh, sudah deh. Oke. Nah, ini pokoknya ini cabenya. Kita lihat si Randi masaknya bisa apa enggak. Ini ada penyedap rasa. Ya. Nah, ini ada garam ya. Oke. Oke. Jadi nanti kita panasin minyak, baru nanti kita siram. Namanya sambal. Dadakan. Ya. Masukin bawang putih sama bawang merahnya. Tumis sampai wangi. Nah, ini tumis sampai wangi. Habis itu kita minta irisan cabai merah, kita iris-iris. Buat apinya di situ ya. Oh iya, kok kamu yang lebih tahu? Ya, takut gosong aja nih. Diiris memanjang, terserah mau bentuknya apa, bentuk teddy bear ke apa ke. Udah. Ya, enggak, takutnya udah merata. Oh. Nah, kan kita syuting di sekolah nih, Ran. Ya kan? Posisi di sekolah sebagai apa, Ran? Saya sebagai operator sekolah, ya. Kadang juga sebagai TU juga. Jadi merangkap sih. Kadang masak-masak gitu. Sebagai tenaga pendidik enggak? Dia tenaga pendidik. Kan tenaga pendidik ada dua, ada guru sama TU. Oh iya. Nggak jadi guru. Gimana ya? Titel sih. Ntar lu Dem. Ya. Nah, ini udah apa wangi, kita masukin. Dia pasti akan menyembur. Langsung semuanya. Sabar dong. Tuh. Masukin semuanya. Sebelumnya ini udah dicuci ya. Terus selain tendek apa lagi, Ran? Ya, dan tendik apa ngurus sekolah juga, kayak misalnya pendataan ya. Kayak disebutnya sih operator sebenarnya. Oke. Ya, jadi ada guru 22 di sini ya kan, dan kita punya 2 jurusan ya, Ran. Ya, sampai satu jurusan lagi. Apa tuh? Jurusan apa tuh? Broadcasting. Oh. Wow, mantap sekali. Jurusan yang akan keluar. Akan keluar. Ya, Ya. oke. Kita doakan saja lah, Loki. Jurusan broadcasting tuh sebenarnya kayak gini, kita kayak lagi masak terus kita di shoot, terus kita lagi buat film kita di shoot gitu. Banyak sih keuntungannya kalau broadcasting itu. Ya salah satunya jadi kameramen gitu ya. Nah, ini ditunggu sampai layu supaya dia mancap. Kalau di broadcasting itu kan apa namanya ya? Dia lebih mengarah ke apa namanya? Ke kameramen atau gimana biasa? Sebenarnya bukan masukin ya, ini Masukin dulu, masukin dulu. air sesukanya. Kalau mau basah ya agak banyak, kalau mau Kering. ya agak dikit. Jadi sebenarnya broadcasting itu beda dengan multimedia. Mungkin beberapa orang taunya itu multimedia sama Ren kayak broadcasting. Oh. Kalau multimedia tuh dia sebenarnya lebih ke komputer. Tapi ngerti nggak? Aja. Iya, maksudnya kan ada dua, bukannya sama. Nah, Multimedia sama broadcasting. Sebenarnya
sebenarnya sama mengenai komputer juga, tapi kalau broadcasting itu lebih ke produksinya. Kalau multimedia lebih ke editannya gitu loh, ngerti gak? Gitu. Jatuhnya kayak edit gitu ya? Ya kalau multimedia, jadi dia lebih ke Tapi Jadi kalau di broadcasting kan sama. broadcasting itu lebih ke produksi, ngerti gak? Kayak misalnya gini, kita cooking show, kita produksi gitu. Terus ntar nih ada artisnya, ada kameramennya, ada yang megang mic juga ya kan. Terus juga ada yang bantu gitu. Terus ntar ada editornya, sebejonya dong. Kalau editor itu bisa anak multimedia. Nah bisa, kalau editor bisa masuk multimedia. Jadi multimedia itu ruang lingkupnya tuh kecil, karena dia hanya berfokus sama laptop atau komputer lah dan sebagainya. Tapi kalau broadcasting dia jenjangnya lebih besar karena ada produksi berita, ada juga mengenai tentang kayak produksi cooking show kayak gini. Nah terus habis itu ada juga perfilman gitu. Jadi buat kalian yang mau daftar ya cus langsung. Bisa langsung. Apa? Langsung daftar. Kan tes lagi. Gimana? Saya lupa selain biaya official. Jangan lupa dia. Nah ini kita masukin ya bumbu-bumbunya. Garam secukupnya. Kamu nggak usah pakai salsa lagi. Sudah Pakai dong. Sudah rasa. Kamu terlalu berisik ya. Ini udah perasa. Oh iya. Awas tuh kan kebanyakan. Kebanyakan. Tapi tetap enak. Oh ini, kayaknya sudah harum. Ya kan, emang Allah. Nah kalau mau daftar gimana kan? Ya, kalau mau daftar bisa aja datang ke sekolahnya langsung. Di Tepatnya di Jalan Marga Satwa, Gang Haji BD nomor 2. Gang Haji BD nomor 2 apaan sih? Gang Haji. Jalan Marga Satwa, Gang Haji BD Gang Haji nomor BD, 105. Jangan lupa Haji BD cuma satu ya, satu-satunya ya. Ya, nggak ada yang lain lagi. Kalau ada yang lain berarti dia duplikat. Dia bohong. Iya. Dia bohong. Itu cuma satu-satunya di sini ya guys. Nah ini masukin ya bumbu saus tiram atau saus teriyaki, terserah dia bebas. Tapi lebih enak sih saus tiram. Ya, 1 sendok makan. Wow. Kita jangan lupa diaduk semua. Nanti kasih bumbunya nih. Iya, terakhir masukin nanti. Ini udah semua. Lagi dong. Lagi. Kurang nasi. Lu mau coba nggak? Enggak. Dicoba dulu ya guys supaya rasanya keasinan kah atau gimana gitu. Lumayan. Kayaknya keasinan deh. Keasinan. Tadi kebanyakan kayaknya tumpah ya. Kalau keasinan kita tambah air lagi ya, biar supaya Air aja tidak dikit. terlalu asin. Karena tadi udah ada garam, udah ada penyedap rasa, terus sama bumbu sop tiramnya, jadi agak Agak asin. Sebenarnya kalau buat yang suka asin cocok. Tapi kalau yang udah darah tinggian kan bahaya. Betul. Yang kebanyakan. Coba lagi nih. Kita coba lagi apakah rasanya sudah pas. Wow. Mantap. Kalau gue sih udah Ran. Coba. Masih keasinan nggak? Pas. Oke, ini udah kelar, udah dimatiin apinya, kita angkat.
capek Ren Iya, masak. masak udah selesai. Tadi apa aja yang kita masak? Iya, kita masak tadi sayur pokcoy. Terus kita masak juga tempe goreng sama telur goreng tadi. Iya, itu dia. Aduh, lelah banget ya, seharian gak kerasa ternyata udah sore. Iya, sampai sore juga ya gitu. Nanti kita coba review, ya kan, makanannya. Kita masak sendiri, kita makan sendiri, ya kan. Pasti. Dan saatnya kita pamit. Terima Ya, kasih terima kasih. sudah menonton vlog yang kali ini ya. Iya. Ya. Besok-besok kita akan vlog lagi, tapi kita belum tahu apa karena masih rahasia. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya. Iya, dadah. Dan juga ini, satu lagi, Slagan Jaya, kita akan promosi bagaimana? Ya, promosinya Buat kalian yang baru lulus SMP kelas 9, jangan lupa langsung daftarkan diri kalian ke SMK Slagan Jaya karena punya 3 jurusan. Yang pertama broadcasting, administrasi perkantoran, dan pemasaran. Ya, kalau misalnya kalian mau langsung ambil formulir bisa ke Gang Haji Beden nomor 105. Di situ SMK kita berdiri ya. ya betul. IG-nya juga ada @SMK Slagan Jaya. Ya, @SMK Slagan Jaya official. Jangan lupa. Oke, see you, bye-bye.